rekan-rekan, di dalam kurikulum Merdeka ini, kita sebagai guru dianjurkan, diarahkan untuk melakukan asesmen sumatif itu menggunakan teknik-teknik yang beragam. Tidak hanya menggunakan satu teknik saja, yaitu tes tertulis. Masih ada teknik lain. 1. Observasi, 2. Kinerja, 3. Tes tertulis memang, 4. Project, 5. Tes lisan, 6. Penugasan dan juga portofolio. Satu semester ini saya mencoba bersama dengan rekan-rekan guru untuk menggunakan teknik-teknik yang beragam. Saya mencoba menerapkan teknik kinerja, teman-teman. Kita tahu bahwa asesmen dengan teknik kinerja itu bisa berupa 1. Praktek, 2. Project, 3. Produk, 4. Portofolio. Yang menarik, untuk melaksanakan asesmen dengan menggunakan teknik kinerja ini, kita kan harus menyusun yang namanya rubrik. Nah, rubrik yang akan kita gunakan untuk mengasesmen siswa, rubrik itu kan kita susun bersama dengan para siswa, dengan peserta didik. Sehingga sejak awal peserta didik itu sudah tahu hal-hal apa yang akan diukur. Bagaimana mereka bisa mendapatkan hasil optimal, mereka itu sudah tahu, oh kalau saya ingin mendapatkan hasil optimal sekian, ini loh yang harus saya lakukan, ini. Maka sejak awal mereka dalam sebuah proses pembelajaran, mereka juga sudah menyiapkan sebenarnya asesmen itu. Karena apa? Karena mereka sudah menyiapkan ini yang akan saya presentasikan, yang saya akan laporkan sebagai pemenuhan atas rubrik di dalam asesmen itu. Nah, karena itu maka ini menjadi daya dorong yang membuat para siswa saya sangat antusias, teman-teman. Berikut ini adalah salah satu kesaksian testimoni dari salah seorang peserta didikan. Nama saya Bianca Janeza Winia, kelas 10 SMA Cinta Kasih Seci. Pada kurikulum Merdeka ini saya senang banget ya dari proses pembelajarannya sampai bentuk asesmennya juga. Karena dulu kan saya sering banget stres kalau mau ulangan karena banyak teorinya yang harus dihafalkan, fokusnya ke hafalan. Soalnya tuh panjang-panjang, jawabannya juga harus panjang. Jadi sering banget lembur buat belajar. Tapi di kurikulum Merdeka ini asesmennya tuh nggak selalu tertulis, jadi lebih menyenangkan juga buat kita. Dan contohnya proses penilaian secara lisan yang sering banget dilakuin sama Pak Pur. Jadi kita diberi pertanyaan dan harus bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi pertanyaannya ini lebih ke menganalisa dan secara logis. Jadi nggak fokus ke hafalan, kita nggak harus terlalu banyak menghafal. Jadi nggak harus lembur juga belajarnya. Dan baru-baru ini kita juga diminta memberi penilaian ke kinerja teman-teman kita sendiri. Pasti awalnya sungkan ya, awalnya merasa nggak enak hati karena harus menilai teman-teman. Tapi disinilah kita harus belajar untuk jujur. Jadi belajar untuk berani jujur dan berpikir kritis juga, karena kan demi kebaikan teman kita sendiri. Lalu selain itu juga ada proses penilaian secara presentasi. Jadi kita mempresentasikan apa aja proses yang udah kita laluin selama mengerjakan proyek. Dan ini berlangsung sangat menyenangkan. Saya juga jadi belajar untuk berpikir kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat secara logis. Di sini juga kelebihannya, kita jadi tahu apa aja yang harus dipersiapkan sehingga bisa tampil, bisa presentasi secara optimal. Dan alhamdulillah ya, karena proses penilaian seperti ini nilai saya jadi sangat memuaskan karena saya bisa mempersiapkan secara optimal. Saya berharap lebih banyak lagi model pembelajaran seperti ini. Jadi gak banyak juga kasus-kasus mencontek dan saya jadi belajar lebih banyak secara praktik gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman, selain teknik kinerja ini, saya juga menggunakan teknik lain, yaitu apa? Tes lisan. Tes lisan ini mereka mempresentasikan sebenarnya. Mereka mempresentasikan satu topik yang mereka dalami, bisa kadang secara kelompok, kadang secara mandiri. Nah, dari tes lisan ini, dari mempresentasikan ini, kita sudah mempunyai rubrik yang kita gunakan untuk mengukur hasilnya. Kalau
anak-anak mau mendapatkan hasil sekian, ini loh yang harus terpenuhi indikatornya. Kalau mau maksimal ini. Maka sebelum mereka mempresentasikan, mereka sudah menyiapkan terlebih dahulu. Dan mereka fokus kepada rubrik yang menjadi alat ukur untuk presentasi atau tes lisan itu. Yang sangat menarik bagi saya, teman-teman, ketika siswa saya itu mempresentasikan, saya mendapatkan gagasan-gagasan yang sungguh orisinal dari mereka. Mereka mempunyai gagasan yang berbeda dengan tekstual, dengan teks, dengan pokok bahasan yang seringkali sudah kita bahas. Jadi ada pendapat-pendapat yang berbeda dan mereka mampu untuk mempertanggungjawabkan. Artinya apa? Artinya dengan tes lisan, mereka mengeluarkan potensi dirinya. Mereka mengeluarkan kemampuan, baik itu pengetahuan, bahkan nih keberpihakan opini mereka. Dan menurut saya ini sangat keren banget. Selain itu, saya juga mengetahui kemampuan public speaking mereka. Sehingga dari asesmen sumatif ini, saya tidak hanya mendapatkan sebuah capaian pembelajaran, tetapi saya juga mendapatkan data hal-hal penting yang harus mereka kembangkan terkait dengan kemampuan komunikasi. Begitulah teman-teman praktik baik yang saya terapkan di sekolah saya terkait dengan asesmen sumatif. Sebelumnya, asesmen sumatif menakutkan, mengkhawatirkan, membuat cemas, membuat peserta didik kurang percaya diri dan akhirnya kadang mencontek. Tapi dengan perubahan teknik yang saya gunakan, mereka tidak mencontek. Mereka merasa bahagia dalam melaksanakan asesmen dan hasilnya pun maksimal. Dan inilah yang sebenarnya saya sebut sebagai tes sumatif berpusat pada peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keluasan kepada kita untuk meng-create pembelajaran dan juga asesmen. Selamat mencoba, sukses untuk kita. Salam Guru Merdeka.